untuk Ibu Siani. Selamat malam semuanya. Selamat malam Bu Wei. Saya minta izin duduk ya, soalnya kalau saya cerita sambil berdiri nanti sementara saya. Awalnya tempel dikit, tempel lebih jelas. apa sudah bisa dengar dengan baik ya. Awalnya saya sakit ini sebenarnya juga gara-gara mungkin ya. Pada saat itu saya bersih-bersih di rumah. Yang saya bersihkan itu kebetulan kotoran tikus. Karena banyak kotoran tikus di rumah, jadi saya bersihkan. Ternyata pada saat itu kaki saya jadi gatal, terus saya mengaruk. Nah sebenarnya kalau dari luka garuk itu kecil sekali ya, remeh. Tapi ternyata itu bisa jadi sangat besar. Dan efeknya sampai sekarang ya, sampai hampir 2 tahun ini mungkin sudah ada. 小小的伤口，谁知道它会一直严重化，越来越严重。 Nah pada saat itu saya mungkin itu sekitar bulan Agustus tahun 2021. 是去年的8月份。 Kita berikan tepuk tangan dulu kepada semuanya untuk Ibu Siani dengan bisa membersihkan semuanya buat kita semua. Dan beliau tenang terlebih dahulu. Ya mungkin karena trauma juga ya, bisa kita maklumi. Dari yang tadi sempat diceritakan, ketika mau membersihkan rumah, lukanya kecil, kemudian jadi membesar, yang seperti tadi kita bisa lihat sama-sama di gambar yang ada di depan. Baik, kita mau nantikan supaya Bu Seri bisa tenang terlebih dahulu untuk melanjutkan testimoninya. Dan saya mau bilang di sini, jangan pernah kita meremehkan hal yang sekecil itu. Karena yang kecil pun bisa jadi sangat besar dan parah gitu. 就要劝大家以后如果有像我经历的是小小的伤口，你不要轻易，不要 Nah waktu itu setelah sampai di dokter, 处理好。 saya juga sebenarnya nggak tahu ya itu pengobatan sebenarnya hanya untuk pengobatan kecil, hanya untuk luka ya. Dan ternyata sampai di dokter kaki saya hanya dibersihkan, daging-dagingnya dibersihkan semua sampai hanya terlihat tulangnya saja ya waktu itu. Dan dokter pada saat itu sudah bilang kalau kaki itu harus diamputasi. Tapi saya nggak percaya itu. Saya masih punya harapan dan harapan itu besar gitu loh. Saya percaya saya masih bisa lolos dari ini pada saat itu. Entah datangnya dari mana kepercayaan seperti itu.
Tapi saya tetap percaya gitu loh. Akhirnya setelah 1 minggu saya ada di Dokter Sutomo ya waktu itu ya. Setelah banyak dokter nawari saya untuk amputasi, itu sangat menyakitkan gitu loh. Di sana seperti itu. Saya merasa dokternya kayak sales intinya itu. Mereka itu sepertinya kayak punya kepentingan dengan cerita amputasi ini tadi. Akhirnya saya keluar dengan dipaksa dari rumah sakit waktu itu. Setelah saya memaksakan diri keluar dari rumah sakit, akhirnya saya pergi ke dokter lain. Waktu itu saya sempat ke dokter Robert ya waktu itu. Untungnya saya juga pada saat sakit ini, intinya ini amal buruk berbuah yang besar ya. Tapi saya juga punya karma baik yang besar juga yang berbuah saat itu. Tiba-tiba ada penggalangan dana dari teman-teman saya, sampai saya bisa ke dokter yang termahal di Surabaya saat ini ya. Dan di dokter itu pun akhirnya saya dibilang katanya sudah terlambat, sudah terlalu lama dari rumah sakit, terlambat saya ke sana. Setelah saya ke sana, akhirnya setelah dibilang terlambat ya saya hanya pengobatan aja, sama check up dan lain-lain seperti itu. Setelah itu akhirnya saya juga setelah 2 minggu akhirnya saya juga berhenti ke dokter. Intinya dalam dirinya saya sendiri kayaknya saya sudah gak punya kepercayaan lagi dengan dokter. Nah pada saat itu akhirnya ada entah dari mana ya, saya tidak kenal juga sama orang itu. Saya tiba-tiba ditelepon, terus dikasih tahu begini, kamu pulang, terus kamu coba pengobatan dengan madu. Nah akhirnya setelah itu saya pulang, saya panggil suster di rumah, saya mulai pengobatan dengan madu saat itu. Nah setelah pengobatan dengan madu memang ada kemajuan, yaitu sudah kira-kira sampai di bulan Oktober saat itu, tiba-tiba suster saya sudah nggak bisa lagi membantu saya gitu. Akhirnya mulai saat itu saya ditangani sama mama saya sendiri. Saya salut ya dengan mama saya sendiri, luar biasa. Itu mama saya yang ada di sana, duduk. 护士走了，就我妈妈来帮我。妈妈有在场。 Beliau yang merawat saya mulai saat itu. Saya sendiri, saya nggak tega lihat kaki saya sendiri ya. Saya sampai sekarang pun masih nggak tega lihat kaki saya sendiri. Tapi mama saya merawat saya. Oleh saat itu, mungkin biarpun dengan air mata dan dengan doa dan dengan kasih sayang, saya dirawat terus sampai sekarang. Lalu di bulan terus pada saat Oktober, mungkin Desember ya, saya merasa waktu itu kayaknya kepingin gitu loh, duduk-duduk gitu ya, sudah lama, terlalu lama saya tidur waktu itu sudah. Saya kepingin duduk, terus akhirnya saya duduk, kaki saya sodorkan ke bawah pada saat itu. Nah, ternyata cuma gara-gara sodoran gitu aja, akhirnya kaki saya tiba-tiba bengkak, tiba-tiba banyak nanahnya, tiba-tiba berair. Jadi kaki saya sampai 2 kali lipat besarnya waktu itu. Kaki saya gini ya, sampai 2 kali lipat gedenya itu. Terus dikasih antibiotik, saya nggak kuat. Saya harus muntah terus tiap kali dikasih antibiotik. Karena mungkin pada awalnya ya saya sudah terlalu banyak antibiotik pada saat ke dokter itu. Saya harus pakai antibiotik itu sehari 1
di awal-awal sampai 2 botol ampul tuh ya. Dan efeknya antibiotik itu memang benar-benar saya nggak kuat pada saya saat itu. Sampai telinga saya nggak bisa dengar. Orang di depan saya gini aja ya, saya harus bicara itu teriak-teriak sampai rasanya, waduh, sudah merasa buruk saya saat itu ya. Nah setelah itu tiba-tiba teman saya lain dari Wihara tiba-tiba telepon ke saya. Tapi ya gitu teleponnya juga udah nggak bener gitu juga kan, sambil teriak-teriak ya teleponnya. Akhirnya kita bikin chat WA akhirnya. Nah dari chat itu saya diingatkan lagi. Sebenarnya saya waktu itu sudah tahu ya dengan logofitologi. Logofitologi ini saya tahunya kan biasanya one by one ya. Mungkin 2 atau 3 orang terapi 1 orang gitu ya. Tapi untungnya saya kok ketemu dengan logofitologi yang distant terapi saat itu. Saya bersyukur juga ya. Dan saya mulai waktu itu akhirnya saya setelah kejar-kejaran dengan teman saya itu tadi, karena nggak ketemu gitu loh. Akhirnya saya ketemu juga dengan C. Sulastri ya pada saat itu yang akhirnya nangani saya sampai sekarang, yang mengingatkan saya kalau ada waktunya terapi dan lain-lain. Nah, saya mulai terapi itu awalnya bulan Januari tanggal 16. Saya sendiri juga nggak terpikir ya mau terapi gimana gitu loh. Akhirnya cuma dikasih tahu kalau saya sudah sediakan satu handphone. Akhirnya saya sediakan 1 handphone dan saya terapi dengan diberikan jadwal. 我就开始做远程的调整，我就准备了一个专用的手机，就专用做这个远程调整。 Lalu saat itu lanjut lagi jam 1 siang sampai jam 3 sore. Lalu lanjut lagi jam 6:30 malam waktu itu sampai jam 9 malam. Ya lumayan padat juga ya. Dan pada saat itu memang saya harus tidur untuk terapi itu. Dan sampai sekarang pun kalau di saat terapi saya memang pasti ngantuknya, nggak tahu gimana, pasti ngantuk pokoknya tidur jadi saya. Dan kalau terapi dengan tidur itu terapi itu jadi lebih maksimal, sangat maksimal. Nah, waktu itu saya mulai terapi dengan jadwal yang padat itu tadi. Saya juga nggak kepikiran apa-apa ya, cuman saya lakukan aja terapinya. Dan akhirnya setelah hari pertama terapi itu seperti ada kelihatan kalau kaki saya sedikit mengecil. Terus saya lanjutkan terapi itu hari kedua. Saya terapi, bayangkan ini hari pertama, hari kedua, cuma 2 hari itu sudah kering kaki saya, bengkaknya hilang. Bayangkan ini ya cuma hari loh ini, jangan berganti hari saja. Lalu di hari ketiga itu bisulnya itu mengering juga. Lalu di hari keempat itu kaki saya benar-benar kelihatan sudah seperti biasa itu videonya. Saya kaget juga itu loh. Wow, luar biasa ini. Hanya nempelkan headphone di badan bisa ada keajaiban kayak gini ya. Padahal saya sudah intinya karena bengkak itu radang ya itu ya, bisa dibilang radang itu sudah bahaya gitu loh. Sudah berbulan-bulan, sudah 2 bulan mulai Desember, awal Desember saat itu.
Mama saya sudah khawatir sekali dengan yang namanya radang itu. Tiba-tiba dengan lomofitologi, dengan Johnson siap ini hanya 4 hari sudah kering, tahu nggak? Dan saya sudah bisa mulai turunkan kaki saya seperti ini. Saya turunkan dan saya mulai jalan-jalan, hanya selangkah 2 langkah, tak kuat banyak-banyak. Setelah seminggu saya mulai jalan sampai keluar kira-kira jaraknya 5 meter. Sudah saya keluar jarak 5 meter aja sudah bikin kita semua seneng ya. Mama saya sampai nangis melihat saya keluar jalan 5 meter. Dan sejak saat itu saya sudah bisa, ya sudah duduk-duduk lah ini deh, nggak harus tidur terus. Karena selama mulai Agustus sampai Januari, sampai saya jam kerja itu, saya harus tidur terus, nggak kuat disuruh duduk itu. Hanya mungkin sesekali bangun, itu aja. Lalu setelah itu saya dibantu pula dengan yang namanya terapi handuk sama guru ya waktu itu. Nah, terapi handuk itu handuknya waktu itu saya tempelkan di badan saya untuk tidur, untuk alas tidur. Lalu ada yang ditaruh di kaki, dibungkus begitu. Jadi kaki saya waktu itu kan masih dibilang basah, bandel, enggak, cuman basah-basah gitu aja. Saya lapisi underpad, lalu saya bungkus dengan handuk itu tadi. Dan jadi terapi saya mungkin ya bisa jadi dibilang seharian full ya jadinya ya. Karena 7 jam terapi dan juga terapi handuk itu ya bisa dibilang sekitar 21 jam saya terapi ya pada saat itu. Nah, setelah terapi handuk itu tiba-tiba itu badan saya ini biasanya kayak pada saat mulai sakit itu kering banget. Saya nggak bisa berkeringat. Tiba-tiba saya mulai berkeringat lagi. Lalu setelah itu mungkin setelah 3 bulan ya saat itu saya mulai datang bulan mens lagi. Saat itu saya mulai sakit. Itu sudah mensnya sudah berhenti, benar-benar berhenti. Mulai Agustus September itu sudah nggak mens lagi. Tiba-tiba mens saya datang mens lagi setelah 3 bulan Johnson siap ya. Lalu setelah menstruasi itu muka saya tiba-tiba berminyak lagi dan apa ya, seperti metabolisme tubuhnya itu kembali sedikit demi sedikit. Dulu badan saya kurus sekali ya, pada saat mulai sakit itu berat saya tinggal 43 sampai kayak tengkorak gitu modelnya. Saya sampai sesekali saya pernah ngaca sendiri, saya nggak kenal dengan muka saya. Sampai saya kaget gitu melihat muka saya sendiri saat itu. Di foto pun sampai kayak kaget sendiri, kenapa saya jadi kayak gini gitu loh. Nah, setelah itu metabolisme sudah mulai kembali. Akhirnya badan saya sudah kembali normal seperti ini sampai sekarang ya. Tapi saya tetap rajin terapi terus setiap hari. Juga terapi handuk ya sampai sekarang. Jadi malam-malam selalu saya alasi dengan handuk, tapi sudah nggak seharian lagi seperti dulu. Saya sekarang sudah bisa banyak melakukan aktivitas ya. Saya sudah mulai melakukan beberapa hal di rumah kayak memasak kayak gitu, bikin makanan-makanan yang saya bisa makan. Karena di saat saya sakit kemarin
saya dikasih tahu ternyata pankreas saya sudah mulai mengalami penurunan fungsi itu 25 tahun yang lalu. Itu menurut dokter Robert yang waktu setelah dianalisa itu. Makanya kenapa saya harus setelah kena bakteri tikus itu kenapa harus lukanya seperti itu gitu loh. Nah setelah itu waktu itu gula darah saya itu masih nggak bisa terkontrol ya, masih kacau balau gitu loh. Tapi sekarang gula darah saya sudah bisa tercover dengan baik. Seiring dengan metabolisme tubuhnya baik, gula darahnya juga bisa dikontrol. Terus sekarang seperti daging sudah tumbuh, biarpun akhirnya saya harus menyerah dengan jari-jari saya karena tiba-tiba rontok sendiri satu demi satu. Tapi sudah setidaknya saya memang berhasil dengan keyakinan saya masih bisa jalan bakalan gitu. Tapi memang butuh waktu ya, ini sudah sampai saat ini sudah kira-kira 1 tahun lebih ya, karena mulai sakitnya saya bulan Agustus, sekarang sudah ada di bulan November ya. Sudah lebih dari 4 bulan ya, sekitar 1 tahun 4 bulan. Tapi yang penting dalam satu hal, kita harus punya keyakinan sendiri. Kalau kita sudah nggak punya keyakinan, artinya kita sudah kalah. Jadi saya yakin pada saat itu setelah melihat 4 hari pertama itu, saya benar-benar yakin Johnson J ini luar biasa itu. Terus selama saya sakit kemarin ini ya, badan saya sampai sekarang pun masih saya merasakan sakit setiap hari. Sakitnya itu seperti orang meriang, tapi itu benar-benar sakit kalau nggak ada obat. Saya nggak dibantu sama obat pereda sakit itu nggak kuat mungkin saya ya. Sampai sekarang pun saya masih merasakan sakit itu gitu. Tapi kalau saya nggak ketemu Johnson J juga saya nggak tahu gimana sakitnya itu kemarin. Gitu. Pasti ada perbedaannya ya. Tapi saya beruntung metabolisme saya kembali semua dengan baik. Dan itu semua sebagian besar karena Johnson J. Saya memang ada bantuan obat-obatan herbal untuk mereda sakit juga ya. Tapi yang menjadi kunci utama di sini keyakinan kita terhadap Johnson J. Dan pada saat waktu itu saya merasa kesakitan sekali ya, ternyata saya dikasih tahu sama Yesus Lastri pada saat itu. Dia bilang saya disuruh melakukan pertobatan ke diri saya sendiri. Jadi kita harus bisa memaafkan diri sendiri. Kita harus bisa berterima kasih sama diri kita sendiri. Karena tubuh ini harus kita sayang. Kita sudah pakai tubuh ini selama berapa waktu coba? Seumuran hidup kita gitu loh. Kalau kita nggak pernah bilang terima kasih sama tubuh ini merasa seperti disia-siakan. Jadi dia nggak akan punya kekuatan untuk bangkit lagi. Kayak seperti itu. Jadi kita harus berterima kasih sama tubuh ini. Kita harus memaafkan diri kita sendiri. Karena sebagian besar dari kita kebanyakan nggak bisa memaafkan diri sendiri, yang susah ini. Dan selalu bilang sama diri kita sendiri bahwa
saya sayang diriku, sayang menyayangimu, sehingga kita tetap bisa kuat untuk jalani semua yang terjadi di dunia ini ya, yang harus kita hadapi itu. Mungkin itu dulu sharing dari saya. Baik, terima kasih Ibu Ferdi, sharingnya sangat indah sekali dan luar biasa yang bisa kita dapatkan bersama-sama ya. Dari beliau ini kayaknya udah tekun menjalani terapi 10 bulan dan dari dirinya sendiri punya satu keyakinan bahwa dia akan sembuh dengan roti. Untuk sakitnya 1 tahun lebih, tumbuh rambut juga kembali luar biasa. Ada yang mau ditambahkan? Ya itu tadi saya lupa ya, rambut saya dulu rontok luar biasa sampai hampir habis rambut saya rasanya. Setelah itu Junction Jet tiba-tiba banyak yang tumbuh lagi, menebal, tapi bentuknya jadi berubah. Rambut saya jadi keriting dan kaku gitu. Tapi setelah beberapa bulan ternyata dia kembali sendiri ke bentuknya seperti ini, tapi memang bentuknya bukan jadi seperti semula lagi, kencang, masih ada keritingnya seperti itu. Mungkin nanti ya bisa berubah kembali ya. Terima kasih. Oke, itu luar biasanya yang malam hari ini satu pengalaman yang sangat indah yang boleh